ada contoh nanti kan. Kita lihat ada contoh nanti. Ya, nanti ini mengulang dari yang kemarin ya, tentang handling imbalance dataset. Nanti kan metodenya ada menggunakan undersampling dengan oversampling. Nanti di bawah ada contohnya bagaimana itu yang oversampling, kemudian nanti bagaimana hasilnya kalau si dataset tersebut sudah digunakan metode oversampling sehingga dataset tersebut menjadi dataset yang lebih stabil, seimbang datanya kan. Ini contoh yang kemarin ya, nanti ada undersampling itu nanti data yang sedikit ya, seperti di sini contohnya nih, dalam grafik ditunjukkan bahwa original datasetnya itu yang orange itu sedikit ya, sedangkan yang biru ini banyak. Jika menggunakan undersampling itu data yang banyak ya dibuat secara random, dibuat ya menyesuaikan dengan yang orange sedikit sehingga jadi seimbang nanti datanya. Itu undersampling. Kalau oversampling berbeda, dia menyesuaikan si data yang oranye menyesuaikan dengan data yang lebih banyak ya, sehingga nanti ujungnya hasilnya sama ya, dua-duanya itu mempunyai nilai data yang sama. Ini secara definisi kan tentang oversampling dan undersampling. Jadi dalam analisis data adalah teknik yang digunakan untuk menyesuaikan distribusi kelas dari suatu kumpulan data, yaitu rasio antara kelas atau kategori yang berbeda yang diwakili kan. Istilah-istilah ini digunakan baik dalam pengambilan sampel, statistik ya, metodologi, desain survei, dan dalam pembelajaran machine learning atau AI kan. Istilah oversampling itu digunakan. Kemudian oversampling dan undersampling adalah teknik yang berlawanan yang tadi disebutkan ya. Dan kira-kira kamu maunya gini. Ada juga teknik oversampling yang lebih kompleks, termasuk pembuatan titik data buatan dengan algoritma seperti teknik oversampling minoritas sintetik. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas oversampling dan undersampling. Oversampling dan undersampling. Hasil akhir ya, dari over maupun undersampling adalah pembuatan set data yang seimbang. Jadi banyak teknik pembelajaran mesin seperti neural network atau jaringan ya, membuat prediksi yang lebih andal karena dilatih dengan data yang seimbang. Jadi tidak hanya algoritma neural network saja kan, algoritma support vector machine, logistic regression maupun assembling itu akan yang mendapatkan hasil yang lebih baik dengan menggunakan data yang sudah balance. Kita lihat nanti apa itu data balance dan imbalance. Nah, undersampling acak ya, hapus sampel secara acak dari kelas mayoritas dengan atau tanpa penggantian. Ini adalah salah satu teknik paling awal yang digunakan untuk mengurangi ketidakseimbangan dalam data artinya, dalam data yang seperti tadi itu. Jadi datanya yang banyak ya dihapus ya, secara random sehingga hampir sama. Kalau oversampling kebalikannya tentunya. Jadi pengambilan sampel acak melibatkan penambahan data pelatihan dengan banyak salinan dari beberapa kelas minoritas. Oversampling dapat dilakukan lebih dari sekali, 2 kali ya, dan 3 kali, 5 kali, 10 kali. Ini adalah salah satu metode yang diusulkan paling awal yang juga terbukti kuat. Alih-alih menduplikasikan setiap sampel di kelas minoritas, beberapa diantaranya mungkin dipilih secara acak dengan penggantian. Nah, seperti ini tadi yang dijelaskan di awal. Under, oversampling. Kalau under itu nanti ini menyesuaikan yang banyak dengan yang sedikit, yang mayoritas.
Sedangkan kalau per sampling, yang minoritas itu menyesuaikan dengan data yang mayoritas. Nah, kita terapkan di dalam aplikasi model yang kita bangun dengan AI itu kan. Nah, ini metode usulan ya. Di sini kan ada finansial. Ini kebaca nggak nih? Halo, kebaca nggak nih tulisan ini? Kebaca, Pak. Baca ya? Kebaca, Pak. Kebaca. Enggak, Pak. Artinya nanti sebetulnya dataset yang kita ambil itu tergantung objek yang akan kita jadikan riset. Kalau objeknya tentang medicine atau tentang kesehatan, tentang COVID, artinya nanti ini datasetnya berbeda, bukan ini kan, dataset misalnya COVID-19, artinya sumber datanya dari rumah sakit kan? Dari bisa survei langsung, biasanya rumah sakit ya yang sudah tervalidasi. Kalau data tentang banking artinya data source-nya dari industri perbankan, datanya bisa finansial rasio dataset. Nah, di sini nanti data-data itu kita persiapkan untuk diolah dengan algoritma yang kita punya kan. Karena data itu kan intinya ya fakta yang diambil dari kenyataan data itu. Data setelah diproses, setelah diolah, dia akan mempunyai arti kan, disimpan di dalam database, ya diproses jadi informasi, bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini dalam data ya reprocessing. Tapi untuk mendapatkan manfaat data yang lebih optimal, maka harus ada dalam pengolahan dengan AI itu atau dengan statistik pun memerlukan balance data yang balance, data yang seimbang ya, jangan data yang imbalance. Nah, hari ini kita akan membahas ini imbalance data. Karena yang ini kemarin programnya udah Bapak berikan, cuma datanya ya, nantilah sekarang datasetnya kirim ya. Ini ya, kemudian ini apa sih imbalance dataset ya? Jadi kelas yang tidak seimbang adalah masalah umum dalam klasifikasi machine learning ya, di mana terdapat rasio yang tidak proporsional di setiap kelas. Ya, kalau datanya tentang data medicine atau kesehatan, bisa aja data yang kita punya itu datanya tidak seimbang antara data yang punya penyakit kanker dengan orang yang punya penyakit kanker dengan orang yang tidak terpapar kanker. Artinya yang terpapar kanker sedikit. Sama di dalam orang yang terpapar virus COVID ya, tentunya data yang ada ini, populasi data yang ada tentunya tidak akan seimbang ya. Artinya orang yang terpapar virus COVID itu lebih banyak daripada orang yang terpapar COVID. Itu jadi imbalance data. Jadi kelas yang tidak seimbang adalah masalah umum dalam klasifikasi ya. Banyak pengulangan dari sini ya. Nah, contohnya kalau yang Bapak olah di sini adalah data tentang finansial rasio keuangan. Artinya di sini ada kelasnya itu ada, ya kalau tadi imbalance dataset di dalam kesehatan ya, jadi orang yang terpapar COVID itu lebih banyak dengan orang yang tidak terpapar. Terus kalau dalam kecurangan, bisa aja kalau ada di industri ya, di industri keuangan ada orang yang ingin melakukan kecurangan, tentunya data-data yang kita kumpulkan, data orang yang
berbuat curang dengan data orang yang tidak berbuat curang, itu ada imbalance data. Artinya data orang yang berbuat curang tuh hanya sedikit. Ya, di sini pun dalam data klasifikasi yang lain, untuk klasifikasi tentang financial distress, artinya ada 3 kelas atau 3 kategori. Ada distress zone, ya, artinya ada masalah nih, daerah masalah. Ada gray zone, artinya abu-abu nih, punya potensi masalah dan punya potensi aman. Ini safe zone. Ini 3. Ini pun nanti ada imbalance data. Jadi ya tentunya yang safe zone-nya, yang berada di daerah aman itu akan lebih banyak daripada yang punya masalah di stress zone. Ini kalau contohnya contohnya dataset yang kita punya ini original dataset, ya, original dataset. Artinya kita punya 70 dataset recordnya kan. Ini record 1. Ini kan nanti ada fiturnya tuh, ada working capital atau total asset, ya, return earning atau total asset, ya, earning before, ini EBITDA, ya, earning before, ini before tax, ya, and total asset, ya. Dan ini yang terakhir book value dan yang lainnya. Ini ada kelasnya kan, ada kelasnya. Nah, ini dilakukan pengolahan ini oleh model yang disebut dengan Altman, sehingga dia diklasifikasikan sebagai safe zone. Kalau fiturnya BCTA-nya ini, RTA-nya ini, EBITDA-nya ini, BFTD-nya ini, kemudian dia kelasnya itu adalah safe zone. Nah, ini yang disebut dengan kelas. Coba kalau kita lihat di sini, ini data ini termasuk imbalance data atau balance data? Imbalance, Pak. Imbalance. Alasannya apa? Tidak seimbang. Ya, tunjukkan ketidakseimbangannya di mana. Kebaca nggak datanya? Ada yang bisa jawab ketidakseimbangannya di mana? Tadi siapa yang jawab? Lanjutkan. Dari kelasnya mungkin, Pak. Ya? Dari kelasnya. Ya, kelasnya. Oke. Kelasnya lebih detail. Apa kelasnya? Ada safe zone, ada distress zone. Ya, gimana tuh? Sebutkan lebih itu. Sebutkan. Selangkah lagi. Ayo, selangkah lagi. Ada gray zone, Pak. Ya, kan ada safe zone, ada distress zone, ada apa? Ada gray zone. Nah, itu kan datanya, ya. Data itu artinya fakta yang diambil dari kenyataan kan, dari sumber data yang terjadi. Nah, itu datanya. Udah betul sampai sana kan, ada safe zone, ada distress zone, ada gray zone. Kemudian lanjutkan analisisnya. Kenapa dibilang imbalance data? Ya, lanjut. Siapa? Cecep barusan? Iya, Pak. Ya. Coba lanjut, Cecep. Apa? Tinggal selangkah lagi. Memang datanya tuh tidak seimbang, Pak. Betul kan? Apa yang indikator apa yang tadi bisa ambil kesimpulan bahwa data itu tidak seimbang?
karena ada safe zone, ada distress zone, ada gray zone. Gray zone. Nah, oke, udah betul. Tinggal sempurnakan lagi, apalagi jawabannya? Selangkah lagi. Tidak dikelompokkan mungkin Pak. Kita kelompokkan. Terus, gimana? Terkait jumlah nih, kan imbalance data. Coba yang lain ya, Cep, sebentar Bapak tanya yang lain pada connect nggak yang lain nih. Ntar, tunggu Cep. Nah, ini ada siapa nih yang baru datang? Wah, akan. Mana datanya Gilang, ada Gilang? Hadir, Pak. Ada Pak. Kita kan lagi membalas imbalance data, Gilang. Lagi membahas imbalance data. Apa yang maksud dengan imbalance data, Gilang? Oh, ada Gilang Panci, ada Gilang Satya ya? Zone, ada distress Pak, zone. yang Gilang yang mana Pak? Oh, Gilang ini, Gilang Satya dulu, coba. Gilang Panci ini coba. Saya. Ya, Gilang Panci apa? Apa imbalance data apa definisinya? Saya baru join Pak. Oh, baru datang. Gilang Satya coba. Dari kelasnya Pak, ada safe zone, ada distress zone, ada gray zone. Ya, itu indikatornya ya. Definisi imbalance data apa coba? Datanya tidak seimbang Pak. Ya, oke, datanya tidak seimbang. Datanya tidak seimbang ya, datanya. Maksudnya dengan datanya tidak seimbang apa? Lanjut ke ini, jangan ke Gilang lagi, ke Hadi Sulak apa? Hadi Sulaksono barusan mana? Ya Pak, siap. Ya. Apa yang dimaksud dengan data tidak seimbang itu? Itu safe zone-nya lebih banyak Pak. Ya, oke. Artinya ya, oke, langsung ke sasaran ya. Oke, Hadi kan. Nah, artinya imbalance data itu ya datanya kan tidak seimbang dari segi jumlah. Ya. Kan kita punya datasetnya berapa itu? 71 ya. Ya. Datasetnya 31. Nah, ini kita punya dataset 71 nih. Kalau dilihat. Nah. Ini 71 dataset ya. Nah, kita lihat dataset 71. Nah, kita lihat secara kasat mata ya, karena preprocessing ini bahwa data itu tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Ya, kita lihat kelasnya kan. Ya, kita lihat kelasnya. Artinya data yang safe zone itu kalau dihitung ya lebih banyak daripada data yang gray zone atau apa? Satu lagi apa? Distress zone ya. Itu safe zone akan lebih banyak. Nah, waktu data tidak seimbang tersebut kalau diolah dengan AI itu nantinya akan ada overfitting, akan ada kesalahan. Artinya bisa aja terjadi datanya itu A ya diklasifikasikan jadi B. Nah, itu kan bahaya itu kan ya. Datanya A diklasifikasikan jadi B. Ya. Contohnya begini, kalau datanya itu data pasien tersebut itu punya penyakit ya terpapar COVID ya. Sementara oleh sistem itu diklasifikasikan tidak terpapar oleh COVID. Nah, bahaya itu kan. Artinya kalau tidak terpapar, orang yang terpapar COVID itu bisa kemana-mana, bisa menularkan ke masyarakat yang lain. Nah, itu bahayanya kalau diklasifikasikan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, kan bahaya gitu. Oke, coba kalau ditanya yang lain udah pada paham belum? Ntar ya, tanya lagi
Ajis. Nah, ada ajis. Ajis mutakin. Wah, nggak ada. Baby. Hadir Pak, hadir Pak. Ya, hadir. Oke, Baby hadir ya. Coba Baby, kita lagi diskusi itu kan imbalance data. Dari awal nggak nih Baby ngikuti? Jom. Dari awal Pak, dari awal Pak. Nah, oke, dari awal berarti paham ya. Apa yang maksud dengan imbalance data? Lumayan Pak. Data yang tidak seimbang Pak. Ya, oke, data yang seimbang. Data yang tidak seimbang. Apa yang dimaksud dengan data tidak seimbang itu? Data yang isinya itu masih belum safe zone semua Pak. Belum apa? Safe zone semua Pak. Aduh, kurang jelas belum. Belum. Belum safe zone semua Pak. Sekjen. Safe zone, safe zone. Oh ya, Sep John. Oh ya, data tersebut ya belum seimbang berarti ya, belum merata kan? Dari jumlahnya belum merata. Nanti berarti kalau yang gray zone ini bisa di safe zone gitu Pak? Ya harusnya si data nanti si jumlahnya disamakan. Disamakan. Berarti ada yang diduplikasi kan? Jumlahnya. Kalau safe zone itu dihitung, ya bisa aja safe zone kita lihat ya. Kita lihat nih sekarang. Masuk ke nih safe zone setelah dihitung. Safe zone itu dihitung. Wah, nggak dihitung ya. Oh ya, tak ada. Nah, kalau dihitung di sini ya, kalau kita mau menghitung nanti si distress zone itu jumlahnya misalkan hanya 5 ya dihitung. Gray zone itu ada 10. Safe zone ada itu berapa? Kalau 71 berarti 60. 5556 ya. Nah, ini tuh data ini tidak seimbang ya, data set original tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena jumlah ya kelas safe zone itu 56, udah sebanyak kan. Gray zone 10, distress zone adalah 5. Itu yang disebut dengan data tidak seimbang. Sekarang bagaimana caranya supaya data seimbang? Kan berarti ada dua metode, ada undersampling dan ada yang oversampling. Oke, ya tanya lagi ya, diskusi ini. Tadi itu siapa ya? Ajit ya. Husni, ada Husni nggak? Wah, nggak ada Husni ya. Alfian. Alfian ada? Gary? Nggak ada juga ya. Jafir? Hadir Pak. Oke, Jafir. Dari awal Jafir. Ikuti dari awal jumnya. Ya? Ya. Ya. Berarti paham ya? Paham Jabir? Ya, paham nggak? Hah? Paham nggak? Oh ya, oke, Jafir. Coba jelaskan tentang imbalance data apa? Japir, imbalance data apa Japir?
data yang jumlahnya nggak seimbang, Pak. Ya, tidak seimbang. Kan berarti ada dua metode ya untuk menyeimbangkan data tuh. Metodenya apa aja? Undersampling sama oversampling, Pak. Ya, oke. Under sama oversampling ya. Kalau undersampling kan, ya coba data yang kita punyai tadi ya, kita buat undersampling. Nih, undersampling ya. Nah, ini kan data kita ini kan. Ya. Coba buat dengan metode undersampling gimana jadinya? Japri, Japri coba. Japir. Ya, Pak. Ya. Gimana dengan undersampling? Datanya jadi gimana nih? Distress zone-nya berapa? Jafir. Dengan undersampling. Apalagi, Pak, yang Nah, undersampling itu mengeliminasi kan data mayoritas ya sampai sama dengan data minoritas. Apa lagi ya? Cobalah Cepi, gimana Cepi? Hadir, Pak. Ya, Cak gimana? Kita Jadi 3 ya. distress zone-nya. Ntar Pak dihitung dulu. Ya, pakai undersampling kan? Yang di Ya. atas. Jadi 30, Pak. Distress zone 30. Alasannya kenapa 30? Kan tadi apa Pak? Ini dieliminasi disamakan dengan nilai yang paling banyak, Pak. Terus dieliminasi nilainya. Enggak, undersampling bukan oversampling, under. Oh, undersampling, Pak. Ya, undersampling kan ini. Nah, ini undersampling. Kelihatan nggak nih di layar? Kelihatan, Pak. Ya, undersampling itu artinya data yang mayoritas ya dieliminasi ya secara random sehingga jumlah datanya sama dengan data minoritas. Ini data mayoritasnya yang mana nih? Warna mana? Warna biru kan? Ya, kalau data minoritas warna orange. Sehingga si warna biru itu dieliminasi terus dikurangi lah eliminasi. Datanya sama dengan yang kuning. Jelas nggak itu ilustrasi itu? Jelas, Pak. Ya, oke. Kita kembali ke soal kita nih ya. Nah, ini gimana? Distress zone-nya berapa? Cepi. 5 mungkin, Pak. Ya, oke, 5. Betul kan, paling kecil. Jangan pakai mungkin. 5, Pak, gitu ya. Percaya diri. Gray zone berapa? Saya lagi, Pak. Ya. Berapa gray zone? 5. Ya, oke. Kemudian shape. Sama, Pak, 5. Ya, 5 ya. Nah, ini jadi ini tuh udah imbalance data ini, distress zone-nya, gray zone-nya, safety-nya 5 ya. Karena mengacu ke sini, undersampling ya. Artinya data mayoritas ini dieliminasi ya secara random ya sehingga jumlahnya sama dengan data minoritas.
undersampling. Oke, jelas ya tentang undersampling. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, yang lain sekarang. Yang lain tuh siapa nih? Japir sudah tadi. Rian Bahar ini, ada Rian Bahar ya. Ada Rian Bahar nggak? Nggak ada Rian Bahar. Gary, ada Gary? Yoga, ada Yoga? Ada Yoga? Ini baru datang siapa? Fauzi Kemal Ibrahim. Wah, kirain Kemal Ataturk. Yoga, ada nggak Yoga? Fikri, wah namanya bagus. Fikri mana? Fikri Wijaya. Ada Fikri nggak? Hadir, Pak. Ya. Hadir. Fikri. Dari awal ya Fikri ikutnya? Iya, Pak. Ya, oke. Berarti paham ya tentang imbalance data ya? Insya Allah, Pak. Tadi kan ada under dengan upper ya, upper sampling. Coba sekarang tangani masalah ini, masalah imbalance data ini dengan menggunakan upper sampling. Upper sampling ya. Oke, tangani. Jadi distress zone-nya berapa? Jadi terlalu, Pak. Pakai upper sampling metodenya. Bersampling, oke. Nah, Oh, jadi disamain semua ya, Pak ya? 56, Pak. oh oke. 6 ya distress zone-nya. Grejon? 56 juga, Pak. Ya, oke. Siap John? 56 juga. Ya, oke. Nah, itu ya metode under dan upper sampling. Semuanya paham ya? Bukan hanya 2-3 Ya, Pak, orang. insya Allah. Paham ya? Karena sebetulnya mudah ya, tinggal memperhatikan aja. Nah, ternyata kalau kita menggunakan data set yang balance ya, itu kemampuan klasifikasinya tinggi ya, kemampuan prediksinya tinggi ya, kemampuannya itu tingkat errornya kecil, sehingga bisa aja diharapkan sistem itu bisa mengklasifikasikan semua data dengan benar ya, dengan tingkat error yang kecil tentunya kecil. Karena kalau sistem itu bisa mengklasifikasi tetapi tingkat errornya besar, nah itu sama dengan ini ya, artinya tidak bisa digunakan sistemnya. Kita lihat di sini yang di slide berikutnya. Oh, ini tadi udah ya, original dataset. Jadi kita tuh punya 71 data ya, dimana tadi itu datanya bervariasi tadi. Kalau kita akan ditangani ini dataset yang original itu dengan menggunakan metode oversampling, artinya jumlah data yang ya minimum itu harus disesuaikan dengan data yang mayoritas. Artinya semua 56 datanya. Artinya data dari distress zone 56, set zone 56, gray area 56. Jadi data itu lebih dari 71. Mungkin data bisa mencapai
coba aja 56 kali 3 ya. 56 kali 3 berapa itu? 56 kali 3 18 bawah 1 168 data. Jadi kita nanti punya 168 data. Ya, data yang kita punya itu 160 data record. Ya, record. Coba tanya lagi nih. Husni Paturojak ada? Nggak ada Husni. Wah. Husni, nggak ada Husni. Alfian. Ada Gary, udah tadi Gary ya. Japir sudah. Rian, wah masih nggak ada nih, pada kemana? Tidur atau kemana nih? Tidur Yoga. kayaknya Pak. Siapa nih? Yang ada barusan siapa? Adi ya? Saya Pak. Iya Pak. Oke, Adi. Jadi dataset yang kita punya berapa, Adi? 71. Ya, itu waktu imbalance data. Setelah kita Ya. handling tadi dengan metode apa tadi ya? Oversampling jadi berapa? Oversampling jadi 68. 168 Pak. Ya, betul. Dari mana 168, Adi? 56 kali 3. Ya, oke, mantap, betul. Oke ya, Ya, Pak. gampang ya. Nah, itu data itu nanti akan dibagi dua ya, data training dengan data testing ya. Ya, kalau data trainingnya 70%, ya tinggal dihitung nanti berapa dari 168. Kalau data testingnya 30%, ya tinggal dihitung. Tuh, pelatihan ya. Terus siapa lagi ini yang paling atas tapi nggak ada? Ajis nggak ada, Ajis ya? Ajis Mutakin ada nggak? Ajis Mutakin paling di atas ya. Feby, Hadir Pak. wah hadir Feby. Feby tadi kan udah dijelaskan terkait imbalance data ya. Kemudian di handling, Ya Pak. ditangani oleh dua metode, ada oversampling dan ada apa tadi satu lagi, undersampling ya. Undersampling. Ya, kalau oversampling tadi Adi sudah menjawab kan bahwa oversampling itu jumlah Ya, data yang asalnya kan data originalnya 71, kalau sudah di handle sama oversampling jadi 168. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah data kalau di handle sama undersampling? Feby. 15 Pak, masa 15 sih? Ya iya kecil ya, 15 kan. Ya menurut teori begitu, jadi 15 kan. Ya, Jadi 15 itu Pak. ya 15 kan. Tapi kebanyakan orang menggunakan yang oversampling kan, di merujuk ke yang mayoritas. Ya oke, connect kamu Feby ya. Lumayan Pak. Ya, oke kita lanjut kalau kita. Nah, ini datanya nanti jadi kalau pakai oversampling jadi 168 data. Caranya memperbanyak gimana, Adi? Bukan Adi tadi, yang terakhir itu siapa? Coba. Ya, cara memperbanyak gimana? Memperbanyak. Ya, memperbanyak. Tadi kan apa tadi? Grazio-nya kan hanya 5. Iya. Sehingga harus jadi 56. Bagaimana cara menjadikan 56? Pakai dua cara itu Pak, yang oversampling sama undersampling itu. Iya. Ya gimana menyimpan di datanya, nyimpan dalam database-nya kan jadi database tuh. Data yang ada di copy kali Pak. Ya, bisa di copy ya secara random ya.
copy kan, jadi asalnya 5 ditambah jadi 51 ya, di copy dengan data yang menunjukkan apa tadi, gray area ya, ya di copy terus. Itu yang manual, Duplikat Pak. di duplikat ya. Oke, duplikat ya, ini datanya. Nah, ini keterangannya. Nah, data tersebut setelah imbalance itu hasilnya akan lebih bagus, signifikan. Ini contohnya nih. Kemarin kan kita udah mencoba ya tentang random forest. Datanya data tentang financial ratio. Hasilnya ini 50. Ini pakai biar jelas nih. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya waktu imbalance data ya, waktu kuliah dulu ya, kuliah keberapa nih kan. Itu kan kita menggunakan apa? Algoritma random forest. Ya. Itu setelah diolah ya, datanya diproses dengan algoritma sehingga dia menghasilkan akurasinya data training 1, data testing 90 ya. Pakai ini kan 90 random forest. Kemudian setelah kita menggunakan ini confusion metric ini hasilnya ini ya. Recall artinya akurasinya rata-ratanya 90%. Itu waktu imbalance data. Kemudian datanya diolah ya. Diolah artinya ada re-engineering di sana, re-engineering datanya diolah. Kemudian jadi balance, sehingga pas balance diolah menggunakan algoritma yang sama random forest ya, dengan cara yang sama forest. Ya, ada yang baru masuk nih, masukin aja lah. Sehingga hasilnya ini ya, setelah imbalance, setelah data setnya itu diolah sehingga jadi seimbang datanya, hasilnya kemampuannya dia waktu mengklasifikasikan terhadap dataset yang kita punyai sebesar 96%. Berarti ada peningkatan sebesar 6%. Itu pengaruhnya kalau datasetnya itu ya diolah dulu, disiapkan dulu ya, sehingga jadi data yang seimbang. Bagaimana, kelihatan nggak? Yohanes, kelihatan nggak Yohanes? Perbedaannya antara pengolahan data yang menggunakan imbalance data dengan pengolahan ini data hasilnya ya dengan balance data. Kelihatan nggak ada progresnya? Yohanes. Baru join, Pak. Wah, baru join Yohanes. Oke, baru join. Oh, baru join langsung tampil di ini ya. Coba yang lain. Aji coba nggak pernah ada nih, Aji tampil terus padahal ya. Fikri, udah belum tadi Fikri? Ini Ramadan. Ya Pak, udah Pak. Oh, ada Fikri ya? Oke. Fikri, tadi sampai mana ya? Ceritanya sampai mana tadi? Nah, ini kelihatannya ada kelihatan perubahan nggak Fikri? Hasil dari yang imbalance dengan yang balance. Ada perubahan nggak Fikri? Kelihatan nggak? Iya, kelihatan Pak, ada. Mana? Sebutkan. Dari sini nih Pak.
dari akurasinya berubah, Pak. Ya, akurasinya berapa? Misalnya, Jadi ya, tadinya 90% jadi 96%. ya, ini 90%, 96%, 6% itu merupakan hal yang cukup signifikan kan? Iya. Ya, oke, ada perubahannya itu ya. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Kosong nih. Nah, pakai logistik. Ya, ini logistik nih. Logistik ya. Kita lihat logistik regression. Ini menggunakan logistik. Sewaktu kita ya, artinya datasetnya itu disimpan ke dalam database, tetapi database-nya nanti imbalance data, ya datanya tidak seimbang. Itu setelah diproses menggunakan ini logistik regression, hasilnya itu ini imbalance data ya. Ini data tesnya itu kan data tesnya 21 ini. 21 jumlah data setnya, data tesnya, data ujinya 21 jumlahnya, karena datanya masih data yang original, yaitu 21 data yang original 21. Di sini kita lihat bahwa akurasi ya, total akurasi 81% ya, datanya. Kemudian si dataset tersebut kita olah dengan oversampling sehingga dataset tersebut jumlahnya berubah jadi 168 tersebut disimpan dalam database. Kemudian sebagian digunakan untuk pelatihan sebesar 70%, 30% digunakan untuk data test. Nah, menggunakan balance data itu data testnya 52 ya, 52. Kita lihat hasilnya berapa? 96% hasilnya. Hasil dari klasifikasi akurasinya. Ya, ada perubahan ya. 90%. Satria, coba ada nggak Satria Pamungkas? Ada nggak? Dulu ada film namanya Satria Madangkara. Ini Satria Pamungkas. Satria Aryo Pamungkas. Mana Satria Aryo? Ini Satria tuh orang yang punya kemampuan lebih, Satria tuh. Tapi kemana ngilang ya? Wah, ngilang Satria nih. Nah, oke lah, kalau ngilang Satria tuh lagi bertapa kali. Ade Sahlan ada? Mic-nya rusak katanya, Pak. Oh, mic-nya rusak. Ya, oke. Ada, Pak. Ini aja. Oh, Satria mic-nya rusak ya, oke. Sorry Satria ya, udah dikata-katain. Ade Sahlan ada? Ada, Pak. Ya, oke Ade. Kita tadi udah nyampe ke apa tadi? Logistik regression ya. Yep. Nah, dalam logistik regression ada berapa jumlah data uji, ada berapa? 52. Dalam imbalance data tadi, data uji. Oh, yang imbalance data ada 21. 21 ya. Akurasinya berapa persen? 81%. Ya, oke. Kemudian setelah di imbalance data, ya, di data ujinya ada berapa? Jadi 52. 52. Akurasi? 96%. Iya, jadi ada peningkatan berapa persen? Berapa nih? 15. 15, Pak. 15. Ya, oke, lancar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu logistik regression ya, logistik regression. Oh, kosong.
Ini pakai hybrid ya. Hybrid nih. Oh, tadi ada beberapa yang dilewati ya. Nah, karena ya artinya kalian belum pernah itunya. Belum pernah praktikum ya, belum pernah mencoba. Ini kita menggunakan ensemble atau menghybrid kan random forest ya dengan SPM dengan bagging ensemble. Nah, ini adalah hybridnya random forest SPM. Kemudian ini kan ini codingnya ya. Ini logistic regression dicantumkan, tapi waktu di assemble ini balance random forest classifier, ini n estimatornya 10, kelas weightnya imbalance ya. Nah, kemudian waktu diadakan voting classifier, ini berarti menggunakan metode hard voting, artinya mengambil suara yang terbanyak estimator. Jadi yang kita gunakan itu adalah spot vector machine, random forest, dan bagging menggunakan voting hard. Bagging itu ini, bagging itu bagging classifier, artinya di dalamnya bagging classifiernya itu hyperparameter nih ya. Random forest classifier maksimal sampelnya itu 0,5 ya, maksimal fitur 1 ya. Nanti olah nanti ya di training ya, kemudian di testing. Ini hasilnya 93 ya, klasifikasi data dalam data training, ini klasifikasi dalam data testing 95. Kemudian lihat metriknya, metrik confusion metriknya. Ini metriknya rata-ratanya 95%. Kemudian data tersebut diolah ya dengan cara yang sama, dengan data yang sama. Cara yang sama artinya algoritmanya sama ya tadi. Merupakan hybrid dari random forest, spot vector machine dengan bagging. Kemudian datasetnya diubah menjadi dataset yang imbalance. Bagaimana hasilnya? Hasilnya dia mengalami peningkatan. Ini yang di bawah nih ya. Yang di bawah peningkatannya jadi 96% tingkat akurasinya. Walaupun peningkatannya sedikit ya, hanya 1%. Tapi walaupun sedikit itu tetap ada peningkatan. Nah, di sini 52. Data ujinya di sini adalah 21. Nah, itu eksperimen dari imbalance data dengan balance data ya, dalam terkait dengan klasifikasi menggunakan machine learning atau algoritma AI. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, oke. Ini ada yang baru masuk, Herdita apa? Udah selesai, Herdita lah. CC aja lah. Gimana yang lain pada paham? Insya Allah paham Pak. Paham Pak, paham. Ya, baik kalau paham. Sekarang Bapak akan share itu ya, datasetnya ya. Dataset finance. Kemudian kalian nanti diubah menjadi imbalance dataset menggunakan upper dengan under. Lalu kerjakan ya. Lalu nanti hasilnya dilaporkan. Bagaimana ya hasilnya dilaporkan. Ya baik, setelah ini Bapak akan siapkan ya, mumpung ingat kan, mumpung lagi di depan komputer, ingat.
Baik, kalau nggak ada pertanyaan, berarti Bapak akhiri sampai sini ya. Sambil dari Bapak setelah ini akan nge-share apa? Datasetnya. Ya, Bapak tutup dulu ya. Ya Pak. Iya, Pak. Ya, baik Bapak doa dengan bil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.